Gue nggak tahu kenapa jadi kangen Dad. Jadi kan suka pakai helm sepeda. Ya. Itu kan keringetan banget ya. Helm sepeda. Guilty pleasure / Kan fetish. itu doang. Standar kebahagiaan tuh emang harus kita sendiri yang menentukan ya, bukan orang lain. When did you lose your virginity? Halo, kita dari cast film Arini by Loving. Dan saya, Tila Dartian, berperan sebagai Arini. Saya Faris Nahdi berperan sebagai Galang. Saya Marissa Anita berperan sebagai Diana. Dan kita mau main bugil-bugilan. Bugil. Bukan gila. Bukan gila. Aku kok deg-degan sih setiap di sini. Main game tanda kutip, siapa paling? Oke. Dibantu sama tim bacot. Silakan. Pertama, siapa yang paling pendiam di lokasi syuting? 1, 2, 3. Faris. Faris. Iya betul. Yes, that's correct. Benar. Kita satu suara. Iya benar. Gue soalnya gue mikir, gue malu sama Kelly masih ngobrol. Iya. Harus biasa diem. Soalnya gue sendiri yang callingan sore. Ya pagi. Siapa yang paling julid? 1, Apa paling apa? Julid. Julid. Ngomongin orang. 2, 3. Gak ada. Gak ada. Soalnya kita mikir kayaknya Ngomongin kerjaan. Kerjaan. iya. Ngomongin personal life. Iya, that's interesting. Yeay, kita bukan orang-orang July. July. Siapa yang paling suka tidur di lokasi syuting? 1, 2, 3. Dela. Tiap kali Dela. ada waktu istirahat, ya Dela pasti Langsung tidur. tidur. Karena dia pemeran utama jadi banyak scene-nya. Lebih ke kita kurang tidur ya sebenarnya. Jadi ya. Dela setiap ada waktu ini sampai tidurnya begini. Tapi kamu juga loh, Mbak. Ya aku juga. Aku kalau tidur gini di kursi. Bahkan kita pernah tag Mbak tidur loh. Iya nih berarti dua-duanya. Gue gini deh nunjuknya. Siapa yang aktingnya paling jelek? 1, 2, 3. Bentar mikirnya. Ada dong. Gak ada. Gak ada. Gak ada sih. Nggak Maksudnya pun sampai ekstras pun ya. Iya, Semuanya ekstrasnya bagus-bagus juga. loh. Siapa yang paling kaya? 1, Kaya. 2, 3. Kayak apa? Iya. Masa Bo di ini kita nanyain tabungan lu berapa? Iya benar. Kita nggak tahu loh. Kita tidak pernah melihat orang dari kekayaannya. Iya. Yes. Dua-dua hari ini. Ya, Mish. Siapa yang paling banyak makan? 1, 2, 3. Kita semua. Gue ke Dela lagi. Semua. Gue ke Dela lagi. Dela Kelly semuanya. Kita semua deh kayaknya. Iya juga, Iya. ya makanya kita semua. Iya bener kan? Lu bilang Tapi Kelly. bener. Lu bilang Dela bilang Kelly. Gue bilang Semuanya. semuanya. Bener berarti semuanya. Semuanya. Siapa yang paling moody? 1, 2, 3. Moody. 1, 2, 3. Gak Nggak ada. Mungkin yang paling ngantuk saya. Ya. Iya paling ngantuk Dela betul. Tapi bukan Siapa Budi. paling ngantuk saya? Siapa yang paling bosi? 1, 2, 3. Bang Anto. Oh, ya udah. Bang Anto. Sutradara kita udah Iya, paling bersih. betul. Karena dia harus mengarahkan dan mengatur-ngatur, terutama mengatur ininya ya, setnya ya. Karena kan emang dia itu sangat berpengalaman dalam art directing. Jadi very specific and very presisi. Production design nanti. Iya. Bagus banget. Jadi kita bertiga Tadi minum yang jamu. Soal makan ya. Alright, Kamu guys. cabe. Setelah mau sampai tuh. Cabenya Ini kecil. Kamu Langsung. yakin cabe? Oh, emang gak apa-apa ya? ini aja nggak boleh. Nyebelin. Oke. Oke guys, Ya udah. Cheers. Biar bisa cheers deh. let's do it. Hari ini by Love Inc. Amen. Hari ini bye. Ayo buruan minum. 1, 2, 3. Hah?
Gue nggak minum air loh, guys. Habis dikat terus minum air. Yaudah, aku buka ya. Aku baca ya. Truth. Oke, ini truth or dare ya guys ya. Bertiga. Karakter apa yang belum kesampaian kalian peranin di sebuah film? Aku pengen banget meranin film biopik Oh ya. atau merankan karakter seseorang lah. Karakter yang nggak ada sih, yang nggak ada di dunia gitu. Misalkan mainin jadi alien, atau mainin kayak Morgan Freeman jadi Tuhan. Jadi God. Ya, and model-model God. kayak gitu sih. Yang jadi ngerisetnya lumayan. Wah gila sih risetnya. What do I want? Actually don't know. Oke, ya mungkin terinspirasi sama Faris ya. Embodying an animal kali ya. Mempelajari binatang, kemudian menjadi si binatang itu gitu. Si hewan itu, apapun hewannya. Ya kan? Menarik kan? Oh iya iya. Karena kan kita dan misalnya kita dan mamalia, kita kan mamalia juga gitu. Iya. Jadi sebetulnya ada kayak apa tuh namanya? Kesamaan. Ada bersamaan antara kita dan mamalia gitu. Dalam beberapa faktor gitu. Jadi embodying an animal would be awesome. Blank card. Aku penasaran film terbaik yang menurut Mbak Marissa. Yang baru-baru ini aku tonton kali ya, yang bagus gitu ya, yang aku suka banget itu Rocky. Rocky Sylvester. Iya, Sylvester Stallone. Okay. Gila itu film ya. Gue tuh nggak pernah nyangka bahwa film Rocky yang tadinya gue pikir film cowok banget, terus semuanya isinya berantem gitu. Ternyata enggak, dari sisi cerita juga simple, kehidupan sehari-hari gitu. Tapi film itu berhasil bikin gue nangis bombay. Terus pas dia tinju, gue yang ini gimana ini film kok bisa kayak begini. Oke, Dela. Aku film Indonesia kali ya. Itu aku nggak akan lupa sih sampai sekarang tuh film Ziarah. Oh yes. Itu mungkin kalau aku mungkin sedikit relate karena memang aku dari Jogja juga, terus aku cukup dekat dengan mbahku, jadi begitu nontonnya tuh kayak, Ya, aku juga suka Ziarah, bagus ya. bagus banget. Jadi sedih. Sorry ya. Aktor melankolis dasar. Oke. Ayo kembali guys moodnya. Ayo. Cenem. Loh, kok pas sih? Black Gading. Dela, telepon gading. Dan gombalin. Ayo handphonenya mana? Aku nggak Dela, bawa handphone. telepon gading dan nggak tahu gombalin. nomor teleponnya. Gimana? Aduh. Udah punya kekasih belum? Moga-moga nggak diangkat ya Mas Gading. Lagi syuting kayaknya. Yes, cuma calling terus. Yeay! Iya, jadi karena dari tadi Mas Richard nggak ngangkat-ngangkat, jadi hari ini nelpon Ican aja deh. Gombal ya, sesegombal-gombalnya gue ya, mohon maaf nih. Gombal. Yuk. Tapi mau tadi dodot gini. Hai Dot. Dot. Akhir-akhir ini kenapa sih lo kok ganteng banget? Gue nggak tahu kenapa jadi kangen Dot. Coba, lu kangen gak sama gue? Coba, gue mau denger lu kangen gak sama gue? Gue gak ngerasa kayak, kenapa ya? Kok gue akhir-akhir ini kayak kangen gitu sama lo, Dot? Apa? Lu ngomong kayak breset-breset. Kayak di goa deh. Hai Dot, sorry. Gue lagi dikerjain nih sama Bacot TV. Maaf ya. Gue lagi kamar mandi.
Bener kan? Lagi di Goa. Pantesan di kamar mandi. Oke, udah ya. Oke, thank you Dot. Thank you, Dot. Oh, Faris. Dia bakal tahu sih sebenarnya kalau gue Faris lagi. nih. Terus, Faris, pernah cinlok sama siapa? Jawab atau jamu? Sebenarnya nggak sampai ke bawah keluar set sih. Maksudnya cuma untuk produksi itu aja gitu. Ya hampir semua misalnya kalau adegan drama atau apa. Termasuk dengan Della Dartian misalnya? Nanti spoiler nih. Sorry. Kita kan pernah 2 kali. Oh iya, enggak. Dia lupa. Enggak, iya maksudnya hampir sama setiap lawan main kalau emang adegannya dramanya cukup intens ya kita emang nge-build-nya harus bagus juga sih gitu. Tapi nggak pernah bawa keluar dari lokasi atau dari produksian itu. Itu sih. Yang paling kita belum ini sebutan Oh, yang paling ya. Ada namanya ini. Biar aman. Yang paling Cindy Huang. Ada sama Cindy Huang. Cindy Huang. Itu Kenapa kita itu? lumayan intens juga sih. Waktu itu ada series. Nice. Coba acting scene yang paling lu sukain di Arini by Love Inc. Faris. Ini buat oh iya betul. Oh bisa disusun ya gitu. 1, 2, 3. Oke. Bella bantuin ya. Iya. Semoga masih ingat ya Iya. lain-lainnya. Lu keluar dulu aja. Jangan dong. Jangan. Jadi bukan ngomongin si Iya. Pur. Oke. Kita mulai. Boleh lihat tangannya? Oke. Kamu tuh orangnya susah komunikasi dengan orang baru ya? Ya. Ya. Tapi yang aku lihat di sini kalau kamu udah kenal semakin dekat, pelan-pelan kamu bisa terbuka. Is that right? Dah. Ini namanya modus operandi. Ini kenapa setiap ini jadi mengerikan? Kamu dak-dik-duk. Blank card. Kamu mau nanya apa? Truth buat berdua. Mungkin lebih ke mimpi apa yang buat kalian masih belum bisa tercapai sampai saat ini. Aku nggak ada. Karena aku nggak pernah punya mimpi. Ya beneran. Nggak pernah punya kayak. Dulu kalau misalnya ngomongin cita-cita, waktu masih kecil pengennya jadi pramugari. Sama. Iya kan? Terus kita berdua nggak diterima Iya lagi. Ya udahlah ya. Jalanin aja ya. Jalanin aja kan, akhirnya bisa main di film ini. Iya. Tapi pas udah nggak kejadian ya udah gitu. Ya jalanin aja hidup seininya gitu. Apa yang di depan mata ya dijalanin sebaik mungkin. So I don't have dreams. So, Mimpi yang kalau yang belum sih sebenarnya nggak ada sih yang belum ya. Kalau lagi menuju ke sana, lagi membangun ada kayak membangun sebuah perusahaan lah maksudnya buat di bidang advertising dan production house juga gitu sebenarnya. Karena memang dari dulu tuh suka banget nih sama film gitu, suka sama audiovisual sebenarnya. Gambar yang bergerak gitu kan. Karena film kan cerita lewat gambar yang gerak gitu kan. Ditambah lagi musik, ditambah lagi audionya segala macam. Emang jatuh cinta sama seni peran, sama film tuh udah lama. Cuma akhirnya masuk ke industri ini seni peran dulu, abis itu pengen belajar tentang film lebih jauh lagi. Kuliah lah di Institut Kesenian Jakarta ambil film gitu. Jadi ya setelah itu pun akhirnya punya tujuan pengen punya perusahaan sendiri gitu. gemes. Wah, terusnya ke gue lagi. Pasti. Lebih suka berkarir di dunia jurnalistik atau di dunia perfilman? Dan alasannya kenapa? Sebetulnya harus ada, kalau aku harus ada dua-duanya ya. Karena biar nggak pernah merasa jenuh gitu. Maksudku ada lagi nih. Kalau misalnya aku habis selesai film nih gitu kan, itu kan intens ya proses pemain gitu, aktor-aktor masuk ke dalam peran itu kan proses yang sangat intens. Kalau filmnya udah selesai biasanya ada rasa
lelah secara fisik dan emosi kan, karena terbawa. Dan itu butuh rehat. Nah, rehatnya itu apa? Ayo ngerjain dulu yang lain deh. Gitu. Nulis atau wawancara orang itu adalah pengalaman yang reflektif, yang bisa memisahkan aku dari peran yang sebelumnya gitu. Jadi memang harus paralel, dua-duanya tuh harus selalu ada gitu, biar seimbang dan nggak pernah ngerasa penat atau jenuh dengan dua profesi ini. Tapi pernah bentrok nggak, Mbak? Duanya Enggak. berjalan Enggak sih. bersamaan gitu enggak? Enggak, itu kan cuma masalah atur waktu sebetulnya. Apa pengalaman unik yang kalian alami ketika syuting Arini by Lovex? Kalau aku mungkin waktu sama Kelly kita harus syuting ceritanya tuh digorong-gorong. Bareng aku. Gorong-gorong. Nah ini sebenarnya yang menarik dari Bang Anto ini, karena Bang Anto kan emang art director dan dia emang bagus banget kan. Jadi dia tuh ngeset gorong-gorongnya gitu buat kita bisa syuting. Dan emang karena sempit banget, untung aku sama Kelly kecil-kecil kan. Yes. Tapi kocak aja gitu, kita kayak ngerangkak di gorong-gorong itu. Udah baju kita nyangkut kadang-kadang. Terus kadang suka kelupaan, jadi kameranya tuh di belakang, sedangkan pantat kita yang gede-gede. Nah itu, aku baru mau ngomong yang itu. Oh iya. Jadi kayak, jadi Yang kayak ada di postnya Kelly. iya kan, jadi kayak aduh ini gimana ya tampilannya, kayak Kamera di sini, pantat di sini. Dua pantat gede-gede. Nggak kelihatan. Nonggeng semua digorong-gorong gitu. Ada satu adegan yang cukup berat menurutku sih. Dan itu ternyata di take di slide 1 deh kayaknya. Awal, take kan pertama kita, banget kan. iya. Iya, maksudnya tuh kayak belum panas gitu. Wah gila, ini unik juga nih. Yang unik apa ya? Tadi yang kamera dan bokong itu sudah kamu ceritain. Itu juga aku ingat soalnya kita ketawa kan. Kita ketawa akhirnya. Berapa kali take. Akhirnya karena bokong jadi kita merangkak. Iya, ngerangkaknya agak bawah gini. Itu satu yang unik. Mungkin satu lagi yang unik adalah keseriusannya extras ya. Kalian ingat nggak? Iya, They're benar. so disciplined. I love it. Jadi karena emang film ini distopia banget gitu, mereka juga membantu untuk menciptakan rasa distopia itu, and I love it. Ya. Jadi misalnya directionnya, oke habis ini nih, begini ya, terus semuanya bisa brok. Yes. So that's amazing. Karena aku sempat ingat salah satu sutradara juga di Indonesia, Joko Anwar, selalu bilang gitu, extras itu juga harus didirect gitu. Dan di film ini terasa sekali bahwa extras itu nggak cuma extras doang, gitu. Tapi mereka didirect karena mereka juga membantu menciptakan dunia itu gitu. So I love it. Thank you so much teman-teman extras. Dare. Aduh, siapa nih yang nelfon? Masa gue yang Telepon nelfon? sutradara Arini by Love Inc. dan bilang kalau dia galak dan rese banget. Aku nggak berani. Wah, Nggak berani. apalagi diriku. Nggak berani, Mbak Marisa. Apalagi diriku. Bawa handphone bro. Waduh. Ya Ah, tuh. jangan. Lihat tuh. Enggak ada. Hah? Jangan. Apaan? Apaan? Kompimpa katanya. Oh. Kita bertiga aja yuk, mendingan. Mending Iya. kita minum ini aja lah. Oh iya. Ya udah minum aja deh. Minum aja ya. Boleh kan? Boleh kan? Boleh dong. Ini enggak, ya Iya, ini adalah orang yang kita hormati. Iya. Udah kita minum aja. Iya, kita minum lah. Buat Ini atau cabe? aku cabai Kamu aja. cabai. Yang paling Ya udah kecil. nggak apa-apa, kita tosnya kamu pakai cabemu. Buat Bang Anto. Bang Anto. Yes, Bang Anto. Untuk Bang Yes, Anto. untuk Bang Anto, cabai. Yes. Sehat selalu, sukses selalu dengan film-filmnya. Dah kan kamu. Terus aku gini. Buang. Basah. Ya oke, 1, 2, 3. Minum kali Mbak, minum air putih. It's okay. Padahal udah cari yang paling kecil. Emang kalau kamu minumin air putih hilang? Seriusan? Lumayan lah. Terus, Dela, apakah di film kali ini ada banyak hal yang perlu diadaptasikan ulang oleh Dela, mengingat genre film dan konsepnya yang sangat berbeda dengan Love for Sale? Iya, Very interesting. pasti karena kan ini adalah sebuah
sangat berhubungan ya satu sama lain dari Lover 1 dan Lover kedua juga, dan ini sebenarnya Arini by Love Inc kan adalah bagian dari diri Arini ini sendiri. Sebenarnya cerita Arini by Love Inc ini udah ada waktu aku bikin background di Lover 1 sih, cuma nggak spesifik ini, cuma keren dong. Cuma nggak trivia ya. Ya cuma nggak sespesifik inilah, ini kan sudah dikembangkan, tapi memang salah satu background yang aku bikin waktu itu memang seperti ini dari Love Inc-nya sendiri, ya kan? Ya seperti yang Mbak Marisa bilang kan, mungkin aku tipe yang kalau mau main itu harus bikin universe-nya dulu gitu, baru bisa gitu. Nah aku bikin universe-nya Arini tuh seperti itu memang gitu kan, karena kalau di Lover 1, 2 kan Arini nggak pernah tahu dia ini siapa, gimana apanya, cuma kan aku harus punya mindset di kepalaku, nah Arini seperti ini, dia kehidupannya seperti ini gitu. Kalau dia nggak sama Richard atau nggak sama Ican, dia ngapain gitu kan, harus udah ada gitu. Dan itu udah sebenarnya udah ada dalam isi kepalaku sebenarnya si Arini by Love Inc ini gitu. Dan akhirnya alhamdulillah juga cerita Arini by Love Inc ini jadi dikembangkan sedemikian rupa oleh Visinema Content dan menjadi film Arini by Love Inc. Luar biasa. Ya adalah. Lanjut ya. Aku lagi. Oh itu buat aku ya. Playing card. Kok aku playing card? Buat aku aja blank card. Oh iya, aku tadi. Apa ya? Guilty pleasure kalian apa? Dela dulu. Kayak misalnya, guilty pleasure ku apa? Makan jengkol. Iya kan? Aku langsung itu makan makaroni. Makaroni yang keringan itu. Iya. Pokoknya micin aku suka banget. Anaknya anak micin ternyata. Iya. Pokoknya yang berbau micin aku suka banget. Tapi ya maksudnya cuma sesekali aja lah gitu. Aku tuh lagi nginget-nginget ya. Tapi kok yang muncul jorok banget. Enggak, bukan jorok gimana, maksudnya aneh gitu. Ya coba. Cerita. Aduh, nggak ada yang lain. Gak ada yang lain. Apa dong? Jadi kalau kita, jadi kan suka pakai helm sepeda. Ya. Itu kan keringetan banget ya, Yes, helm sepeda. Air minum udah habis. Terus tinggal dipencet, dia keluar keringat. Ini mau keringatnya deres banget, langsung jrrrrt gitu. Suka dikit-dikit tuh, dikit-dikit masuk gitu. Wow. Nambah stamina lah ya. Oke. Itu sih paling hampir setiap kali sepedaan. Sudah punya pasangan belum? Aman ya gitu. Dia menerimamu apa adanya, Pak. Iya, terima kasih ya. Oh my god. Gue pernah storyin itu, waduh gila itu parah banget. Oh my god. Aduh. It's unique. Guilty pleasure / fetish. Itu doang. bertiga bikin TikTok bertiga. Waduh, wow. Gimana caranya? Ada yang punya TikTok? Aku nggak punya TikTok. I love myself back. Arini by Love Inc mengusung temukan kebahagiaanmu sendiri. Menurut kalian kenapa kita harus menemukan kebahagiaan kita sendiri? Nah, Dela dulu, baru Faris. Aku sih lebih ke kadang kan kita juga harus punya goals lah gitu. Dan setiap goals kan pasti kita harus punya perjuangan untuk itu. Kadang kita juga setelah mendapatkan perjuangan itu kan kita kadang men-treat diri kita sendiri untuk mencari sebuah kebahagiaan kita. Misalnya goalsnya udah tercapai kan, itu kayak salah satu kebahagiaan untuk saya gitu kan istilahnya. Kadang aku suka kasih reward untuk diriku sendiri. Sesimpel untuk menyeimbangkan hidup sih kayaknya ya. Yes. Jadi nggak cuma kerja terus atau gimana, tapi kita harus cari kebahagiaan. Kalau kita kan banyak nih orang yang nggak bahagia dari pekerjaannya gitu ya. Betul. Ya, Nah, mungkin harus cari tuh kebahagiaan yang bisa ngebalancing itu semua gitu. Jadi nggak cuma, apalagi ada orang yang menaruh kebahagiaannya di atas uang gitu misalnya, atau di angka gitu kan. Angka kan nggak ada limitnya ya, nggak ada habisnya gitu. Iya, betul. Jadi ya harus itu sih, ngebalancing buat nyimbangin.
emang harus standar kebahagiaan tuh emang harus kita sendiri yang menentukan ya, bukan orang lain gitu. Emang namanya manusia, kita tuh kadang-kadang suka people pleaser. Jadi orang di sekitar kita ngomong apa, Mar, Haris, Dela, lu tuh kalau mau bahagia tuh harus A, B, C, D, harus punya mobil mewah, harus punya tas bermerek 100 lah, atau 10 lah, atau apa gitu. Tapi is that really gitu? Jadi kita harus tanya sama diri sendiri selalu bahwa sebenarnya ukuran kebahagiaan buat gue tuh apa sih? Kalau misalnya gue nggak dengerin orang lain, kalau gue mau coba diem dan gue dengerin diri gue sendiri, apa ya yang bikin gue bahagia? Bahkan bisa sesederhana gue akan bahagia kalau misalnya gue bisa tidur 7 jam hingga 8 jam sehari, tiap hari. Itu bisa sesederhana itu gitu. Ya tanya diri lah masing-masing kira-kira standarnya seperti apa. Gitu. Oke, tadi kita baru aja main bugil, buka-bukaan gila. Thank you for having us. Yes. Jangan lupa nonton Arini by Love Inc. di bioskop online. Tanggal 4 Februari.